Ya, kita akan belajar mencari jarak titik ke bidang. Materi dimensi 3 kelas 12 semester 1. Peragaan ini menunjukkan jarak antara titik A ke bidang V, ya. Jadi ada titik yaitu A, ada bidang yaitu V, maka jaraknya adalah panjang ruas garis yang menghubungkan tegak lurus titik A ke bidang V. Jadi syaratnya jarak titik ke bidang itu harus tegak lurus. Jadi kita buat atau kita cari garis dari A yang tegak lurus dengan bidang V. Oke, kita lanjut ke contoh yang pertama. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk adalah 10 cm dan jarak titik A ke bidang BDHF adalah berapa? Nah, untuk mencari jarak titik ke bidang A ke BDHF, caranya adalah kita tentukan pada bidang ini kita ambil perwakilan garis ya. Dari bidang kita ambil perwakilan garis. Garis yang sekiranya dari A ini bisa kita tarik tegak lurus. Nah, kita lihat sepertinya juga tidak mungkin kalau garis perwakilannya HF karena kejauhan. Sementara jarak itu harus paling pendek dan tegak lurus. Garis DH juga tidak mungkin karena nanti akan lebih panjang. FB juga panjang. Nah, garis yang sekiranya dari A ditarik akan tegak lurus dan paling pendek itu kita ambil perwakilannya adalah garis BD atau ruas garis BD. Kalau ke tengah-tengah bidang BDHF juga tidak mungkin ya, kelihatan lebih panjang. Sehingga jarak titik ke bidang ini bisa kita spesifikasikan lagi atau kita ambil perwakilan lagi, namanya jarak titik ke garis, yaitu jarak titik garis A dari titik A ke garis BD. Nah, untuk mencari jarak titik A ke garis BD, ini ditunjukkan ada titik P ya, dan diberi garis merah. Ini adalah jika titik P ini kalau ditarik garis dari A ke P dia tegak lurus dan dia paling pendek, maka AP ini adalah jaraknya. Oke, sekarang jarak titik A ke bidang BDHF diwakili oleh panjang AP. Nah, syaratnya harus AP tegak lurus dengan BD. Nah, sekarang mencari AP bagaimana? Mencari AP yang tegak lurus BD itu bagaimana? Karena ini kubus, berarti ABCD adalah persegi. Karena persegi, maka diagonalnya saling berpotongan tegak lurus, sehingga AC tegak lurus dengan BD. Maka titik P ini berada di tengah-tengah AC atau tengah-tengah BD. Maka panjang AP adalah setengah dari AC, karena AC tegak lurus BD. Yaitu setengah dari 10 akar 2, karena panjang rusuknya 10, jadi AC-nya adalah 10 akar 2, karena diagonal sisi. Maka hasilnya adalah 5 akar 2. Jadi jarak A ke bidang BDHF adalah 5 akar 2 cm. Oke, sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Diketahui 5 segi 4 beraturan TABCD. T ini nanti sebagai tinggi limas, ABCD adalah sebagai alas limas, panjang AB adalah 8 cm, panjang TA adalah 12. TA ini juga disebut sebagai rusuk tegak ya. Bukan tinggi limas. Kalau tinggi limas itu yang ditunjukkan oleh garis putus-putus berwarna biru. Mencari jarak titik T ke bidang ABCD. Nah, jarak titik T ke bidang ABCD ini sama dengan tinggi limasnya yang ditunjukkan oleh garis putus-putus berwarna biru itu. Sekarang kita bahas untuk mencari jarak T ke bidang ABCD. Nah, ini kita lihat tadi adalah tinggi limas yang dimaksud jaraknya. Mencari tinggi limasnya adalah dengan cara kita menarik garis garis AC dan garis BD.
Oke, ini adalah persegi, sementara diagonalnya saling berpotongan tegak lurus di titik P. Maka kalau kita tarik dari titik T ke titik P, dia juga akan tegak lurus menjadi TP. TP ini tinggi 5 yang akan kita cari. Karena AC tadi ya diagonal persegi, maka AC panjangnya 8 akar 2 cm. Nah, karena kita mencari TP, kita pakai segitiga. TPA boleh, TPB boleh, TPC boleh, TPD boleh, tapi yang lebih kelihatan jelas adalah TPA. Maka kita mencari panjang AP-nya juga. TPA ini siku-siku ya, segitiganya di titik P. Panjang AP sama dengan setengah dari AC sama dengan 4 akar 2. Atau setengahnya 8 akar 2. Kemudian kita perhatikan bahwa AP sama dengan 4 akar 2. Kemudian TP berarti kita cari pakai rumus Pitagoras. Rumusnya AT kuadrat dikurangi AP kuadrat. Sama dengan akar 12 kuadrat dikurangi dalam kurung 4 akar 2 kuadrat. Sama dengan akar 144 dikurangi 32. 32 ini dapatnya dari 4 akar 2 dikuadratkan. Sama dengan akar 112. Kalau kita sederhanakan menjadi 4 akar 7. Jadi jarak antara T ke bidang ABCD adalah tadi diwakili oleh jarak TP sama dengan 4 akar 7 cm. Sekarang contoh yang ketiga, diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuknya adalah 9 cm. Yang ditanyakan jarak titik C ke bidang DDG adalah DDG ini terlihat oleh bidang yang berwarna kuning. Kita tarik dari B ke D, D ke G, dan D ke G. Yang kita cari jarak dari titik C ke bidang BDG. Oke. Pembahasannya adalah jarak titik C ke bidang BDG itu diwakili oleh ya CP. Tapi kenapa kok bisa mendapat CP? Nah, caranya adalah karena kita mencari jarak titik ke bidang itu harus kita spesifikasikan lagi atau mencari perwakilan dari bidang ini sebuah garis ya. Jadi jarak titik ke bidang kita cari dulu jarak titik ke garisnya. Nah, garis pada bidang yang sekiranya tegak lurus dari titik C itu adalah garis dari titik G ke tengah-tengah BD ya. Jadi C ini menghadap tepat tegak lurus ke garis yang ditarik dari G ke tengah-tengah BD. Tengah-tengah BD-nya ini kita simbolkan T. Jadi garisnya adalah garis GT sebagai perwakilan. Nah, jarak titik ke bidang sudah kita wakili jarak titik ke garis yaitu C ke GT. Kemudian jarak titik ke garis, nah kita tinggal cari berarti jarak titik ke titik ya. Kita spesifikasikan lagi. Nah, titiknya adalah kalau dari C ditarik yang tegak lurus dengan E. Jadi CE kita tarik tegak lurus, maka dia akan berpotongan dengan GT dan itu pasti tegak lurus karena ini persegi ya. Sekali lagi karena ini persegi, jadi CE itu tegak lurus dengan GT. Oke. Sekarang tadi perpotongan CE dengan GT disimbolkan oleh P ya. Di situ ada titik P, maka kita mencari jarak antara titik ke bidang ini adalah jarak titik C ke titik P. Nah, menurut teori atau pembuktiannya bisa nanti mungkin saya sampaikan yang lebih detail. Intinya pembuktiannya kenapa CP ini sepertiga dari CE. Ini pasti ya sepertiga karena ini persegi. Ada pembuktiannya yaitu melalui kita keluarkan bidang persegi panjang ACGE. Nanti ada ACGE, kemudian kita buat garis GT, kita buat garis CE. Nanti bisa kita buktikan bahwa
CP itu sepertiga dari CE. Tapi karena di sini untuk mempersingkat, jadi tidak dibuktikan. Langsung kita pakai rumusnya. Sama dengan sepertiga kali CE itu adalah diagonal ruang. Karena rusuknya 9, maka diagonal ruangnya 9 akar 3. Jadi 9 akar 3 dikali sepertiga dapat 3 akar 3. Jadi jarak C ke bidang BDG untuk pembahasannya jarak titik C ke bidang BDG, karena ini jarak titik ke bidang, kita mencari perwakilannya bidang. Jadi bidang ini bisa diwakili oleh sebuah garis. Nah, kita cari jarak titik ke garisnya. Oke, karena titik C dengan bidang BDG, oke ya, ini C menghadap ke BDG itu akan tegak lurus jika kita ambil perwakilan garisnya adalah garis dari titik G ke tengah-tengah BD. Oke ya. Jadi jaraknya itu akan berada pada garis G ke tengah-tengah BD. Ini kita simbolkan sebagai titik T atau garis GT. Oke ya. Nah, sekarang jarak titik ke garis kita cari ya. Berarti lebih detail lagi, yaitu titiknya kita tentukan. Nah, kita tarik dari titik C ke titik E. Oke ya, dari titik C ke titik E. Ini kita tarik, maka akan berpotongan dengan garis GT pada titik P. Nah, GT itu tegak lurus dengan CE. Oke, ini bisa kita buktikan ya. Kalau kita keluarkan segi persegi panjang ACGE, kemudian kita buat garis GP, kemudian kita buat garis CE, nanti akan terlihat dia berpotongan tegak lurus ya. Tapi di sini kita langsung saja bahwa jaraknya adalah CP. Oke, kita mencari jarak CP, yaitu ruas garis yang dibuat melalui titik C dan tegak lurus dengan GT. Oke, CP itu adalah sepertiga dari CE. Ini cara cepatnya ya. Jadi kalau kita keluarkan persegi panjang ACGE, nanti akan terlihat bahwa CP itu sama dengan sepertiga dari CE. Sama dengan sepertiga dari CE adalah diagonal ruang, yaitu 9 akar 3. Karena tadi sisinya adalah 9. Sepertiga kali 9 akar 3 sama dengan 3 akar 3. Jadi jarak C ke bidang BDG itu adalah 3 akar 3. Selamat belajar. Terima kasih.